Sempat diragukan di awal kepelatihan Mikel Arteta, Arsenal perlahan bisa menunjukkan tajinya di musim lalu. Datang sebagai tim yang tidak diunggulkan, tak disangka The Gunners bisa menjadi penantang kuat juara. Kedikdayaan yang diraih di musim lalu tak terlepas dari peran juru taktik Arteta. Manajer Spanyol itu telah mempersiapkan beberapa rencana besar untuk mengarungi musim depan. Bagaimanakah Arsenal bisa mempertahankan konsistensinya? Ngerinya Arsenal musim lalu. Arsenal memainkan musim yang begitu impresif pada tahun ini. Skuad Meriam London mampu bersaing dalam perebutan gelar juara Premier League sebelum akhirnya disalip Manchester City. Dari statistik yang dirangkum, The Gunners mencatatkan banyak rekor gemilang. Salah satunya rekor jumlah gol terbanyak dengan mencatatkan 88 gol dari 38 pertandingan. Kehebatan Arsenal disebabkan dari gacornya trio penyerangan The Gunners. Lini depan yang diisi Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Bukayo Saka itu mendapat pujian dari Jamie Carragher. Legenda Liverpool yang sangat diagungkan ini membandingkan performa Arsenal musim 2021-2022 dengan Liverpool. Saka dan Martinelli punya kecepatan dan penetrasi yang dulu dimiliki Mohamed Salah dan Sadio Mane, ungkap Carragher. Arsenal saat ini adalah Liverpool yang dulu. Mereka muda, cepat, energik, menyenangkan, lapar, dan dinamis. Segala hal tentang mereka sangat menyenangkan. Padahal di awal kepelatihan Arteta sering dicemooh dan diragukan banyak orang. Di musim 2021-2022, bahkan para penggemar meminta Arteta untuk segera mengemasi barangnya dari Emirates. Namun manajemen tetap percaya kepada Arteta dan memberinya dukungan penuh. Tidak bisa dipungkiri Arteta tidak berjuang sendirian dalam menjalani musim lalu. Beberapa pemain kunci menjadi bukti kesuksesan Arsenal dengan kontribusi besarnya. 3 pemain kunci seperti Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli sebagai contohnya. 3 serangkai ini menjadi andalan Arteta dengan performa impresifnya. Odegaard jadi jenderal lini tengah Arsenal, sementara Saka dan Martinelli jadi tumpuan gol di lini penyerangan. Odegaard menjadi pembeda berkat visi bermain dan kecerdasannya. Tidak heran, lini tengah Arsenal menjadi lebih hidup dan kreatif sejak kehadirannya. Odegaard musim lalu juga tampil apik dengan mencetak 15 gol dan 8 assist dari 37 laga. Jauh lebih baik dari musim lalu, di mana Odegaard hanya mencetak 7 gol dan 4 assist. Sementara Martinelli juga menunjukkan perkembangan pesat dari musim-musim sebelumnya. Winger muda Brazil itu menyihir warga Emirates dengan mengemas 15 gol dan 5 assist di Liga Inggris. Tak lupa, Saka juga tampil luar biasa dengan torehan 14 gol dan 11 assist. Apiknya kiprah Saka musim lalu membuat namanya masuk di jajaran penghargaan Liga Inggris. Saka masuk nominasi pemain terbaik Liga Inggris dan pemain muda terbaik Liga Inggris untuk musim 2022-2023. Mikel Arteta mampu membawa Arsenal tampil konsisten di Liga Inggris musim lalu. Hasilnya, tiket Liga Champions berhasil diamankan The Gunners. Raihan itu mampu membungkam keraguan banyak orang pada Arteta. Ia berhasil membawa skuad asuhannya kembali tampil di kompetisi terbesar Eropa tersebut. Terakhir kali Arsenal bermain di sana terjadi pada musim 2016-2017. Pep Guardiola memuji Arteta yang dianggap sukses mengemban Arsenal. Arsenal musim ini punya etos kerja, talenta besar, dan dukungan penuh dari manajemen mereka. Di momen-momen sulit, manajemen mendukung penuh Arteta dan percaya padanya. Dan hasilnya bisa kalian lihat sekarang. Selain Guardiola, pujian juga datang dari legenda Arsenal, Cesc Fabregas. Saya pikir Arteta telah mengembalikan mentalitas yang sudah hilang beberapa musim terakhir. Pujian soal mentalitas Arsenal yang kembali dibawa Arteta juga diucapkan Martin Keown. Arteta mampu menggaungkan kembali ambisi gelar yang dulu pernah dibawa Arsene Wenger. Emirates kembali bergairah seperti di Highbury yang merupakan kandang lama Arsenal. Musim persiapan. Di awal periode kepelatihannya bersama Arsenal, Mikel Arteta masih belum mendapat dukungan penuh dari manajemen. Arteta sempat kesulitan mendapatkan pemain-pemain incarannya.
Di akhir musim 2020, Arteta sempat frustrasi dengan lambannya manajemen The Gunners mendatangkan pemain incarannya. "Saya masih belum tahu, nampaknya saya masih harus menunggu," ungkap Arteta kala itu. Pada Januari 2021, Arteta juga menginginkan gelandang kreatif baru untuk tambahan opsi di lini tengah. Namun manajemen Arsenal tak punya cukup dana untuk menuruti kemauan Arteta. Aktivitas transfer Arsenal bahkan sempat terganggu oleh rencana renovasi Emirates Stadium pada tahun 2022. Stan Kroenke selaku pemilik sempat berencana merenovasi Emirates Stadium. Namun rencana tersebut mendapat kecaman dari Paul Merson. Arsenal tidak akan bisa menjuarai Liga Inggris jika Kroenke masih menghabiskan uangnya untuk membangun Emirates. Namun di musim depan, manajemen Arsenal dipastikan akan mendukung penuh Arteta. Prestasi gemilang Arteta di musim lalu membuat dirinya dilirik banyak klub besar Eropa. Paris Saint-Germain jadi salah satu tim yang ngebet mendatangkan pelatih berpaspor Spanyol ini. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Christopher Galtier yang gagal menjawab ekspektasi di musim lalu. Sebelumnya PSG sudah bernegosiasi dengan Julian Nagelsmann. Sayang, proses negosiasi ini gagal menemui kesepakatan karena perbedaan visi dan misi. Lalu Direktur Les Parisiens, Luis Campos coba mendekati Mikel Arteta. Namun kabar burung itu langsung dibantah dengan tegas oleh Arteta. Pelatih 41 tahun ini menegaskan kalau dirinya masih bahagia bersama Arsenal. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bahagia di Arsenal. Saya merasa dicintai, dihargai oleh pemilik kami, Stan dan Josh," jelas Arteta. "Saya memiliki banyak hal untuk dilakukan di sini. Saya senang dan sangat bersyukur berada di Arsenal," lanjutnya dikutip dari Goal International. Kengerian skuad Arsenal di musim depan. Komitmen jangka panjang Mikel Arteta mendapat apresiasi dari manajemen. Sebagai hadiahnya, ia diberikan keleluasaan dalam transfer dan dana sebesar 200 juta euro. Dana fantastis yang didapatkan Arteta diharapkan bisa memewahkan Arsenal, sehingga pasukan Meriam London mampu meraih gelar juara Premier League musim depan. Diberikan mahar besar, Arsenal mulai berburu beberapa pemain di musim panas. Manajemen The Gunners baru-baru ini sudah meresmikan 2 pemain, yaitu Kai Havertz dan Jurrien Timber. Lalu mereka juga dirumorkan sudah mencapai kesepakatan dengan Declan Rice. Kedatangan pemain berarti ada yang akan keluar dari pasukan The Gunners. Pemain seperti Granit Xhaka, Thomas Partey, dan Cedric Soares dipastikan tak masuk rencana skuad di musim depan. Kedatangan Kai Havertz diprediksi membuat lini serang Arsenal semakin ganas. Pemain asal Jerman tersebut dianggap menjadi sosok penyerang yang sangat handal. Hal itu diungkapkan langsung oleh Arteta. Soal Havertz, dia sudah menunjukkan banyak hal, termasuk di Liga Champions. Dia adalah pemain bertalenta, serbaguna, dan baru berusia 24 tahun. Legenda Arsenal seperti Ray Taylor pun turut memberikan komentar. Mereka memilih Havertz dan menghabiskan banyak uang untuknya. Mikel Arteta pasti melihat sesuatu dalam dirinya, ucapnya. Selain itu, Havertz juga dinilai cukup fleksibel di lini depan. Dirinya bisa dimainkan di posisi mana saja seperti penyerang utama, gelandang serang, hingga bermain melebar di sisi sayap. Berkat kemampuan apiknya tersebut, membuat Arteta tak merasa pusing untuk merotasi Havertz ke posisi mana saja. Hal ini didukung dengan sistem lini depan Arsenal yang tidak kaku dan energik. Sebagai contoh, Gabriel Jesus yang kini menjadi penyerang utama, bisa langsung berpindah ke sisi kiri dan memberi ruang kepada Gabriel Martinelli untuk masuk ke sisi tengah serangan. Kai Havertz adalah pemain yang tipikal permainan seperti itu jika dirinya diplot sebagai penyerang utama. Tak hanya itu, dirinya juga bisa ditempatkan di posisi gelandang serang. Arteta bisa menempatkan Havertz bersama Odegaard di tengah, dibantu dengan Saka dan Martinelli di sisi sayap. Keempatnya akan bermain di belakang Gabriel Jesus sebagai penyerang tunggal. Bersama Odegaard, Havertz tak akan merasa bingung jika ingin membangun serangan dari tengah. Pasalnya dia bebas memilih siapa yang akan mencetak gol jika situasinya mendukung. Dirinya bisa memberikan umpan kepada Martinelli atau Saka, yang bisa menerobos masuk kapan saja ke dalam pertahanan, atau memberikan umpan langsung kepada Gabriel Jesus.
Mikel Arteta mengatakan Arsenal tidak boleh puas dengan finish di peringkat kedua di Premier League. Pelatih asal Spanyol tersebut menuntut anak asuhnya meraih gelar juara di musim depan. Arteta juga sebenarnya tidak menyangka mampu finish di peringkat 2. Namun dia meminta Arsenal tak boleh jumawa dengan hasil ini. Kami tidak menyangka bisa finish di posisi kami saat ini. Saya pikir ini adalah rekor terbaik ketiga di klub. Dengan sejarah klub, kemenangan terbanyak yang pernah ada. Itu banyak, tetapi masih belum cukup untuk memenangkannya. Kami memahami di mana levelnya. Jika kami ingin menjadi yang terbaik, kami tidak boleh puas dengan apa yang kami miliki. Dan kami harus lebih baik lagi di musim depan. Tutupnya, Bukayo Saka pun turut berkomentar. Dia mengatakan kalau Arsenal sudah kembali ke jalan yang benar. Saya telah melihat banyak perubahan. Saya telah melihat tim ini dan klub berkembang. Dan satu hal yang membuat semua orang di sekitar saya bersemangat adalah bahwa kita menuju ke arah yang benar. Ucapnya pada laman resmi Arsenal. Arteta juga memprediksi di musim depan adalah musim yang berat bagi Arsenal. Dia mengatakan, musim depan akan menjadi musim tersulit dalam sejarah Premier League. Kenapa? Itu bisa dilihat dari musim lalu. Saya sudah 22 tahun di Inggris dan saya tidak pernah melihat level persaingan seperti itu. Kualitas, organisasinya, para pemain, dan banyak pelatih bagus. Di tengah ambisi Mikel Arteta yang ingin kembali meraih gelar juara, tak sedikit juga pihak yang meremehkan kemampuan The Gunners menjalani musim depan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh legenda Manchester United yakni Louis Saha. Dirinya memprediksi Arsenal akan finish di luar 4 besar di Premier League musim depan. Setiap orang mungkin akan mengatakan Arsenal akan bersaing untuk titel pada musim depan setelah apa yang mereka lakukan musim lalu. Tetapi jika mereka tidak mendatangkan beberapa rekrutan bagus pada musim panas, saya akan terkejut jika mereka finish di atas Man City, Liverpool, Manchester United, dan Chelsea musim depan, kata Saha dikutip dari Sportkida. Hal serupa diungkapkan oleh Jamie Carragher dan Gary Neville. Mereka mengungkapkan kalau di musim depan Liverpool akan jadi pesaing berat City meraih gelar juara di musim depan. Satu-satunya tim yang benar-benar membuktikan bahwa mereka dapat berlari sangat dekat dengan gelar juara dan yang dapat saya percayai adalah Jurgen Klopp di Liverpool, ucap Neville. Carragher pun sependapat dengan Neville. Saya pikir Liverpool akan kembali dan saya setuju dengan Gary, kata Carragher menambahkan. Bahkan, dilansir dari media Forbes, para bandar judi juga tidak menjagokan Arsenal menjadi juara di musim depan. Alasannya mereka tidak melihat adanya perubahan di dalam skuad Arsenal. Padahal sebelumnya Arsenal sangat dijagokan untuk menjadi kampiun juara. Namun saat itu ada banyak bandar judi yang menderita kerugian besar, yakni mencapai 14.000 euro. Selain itu, superkomputer juga tidak memfavoritkan Arsenal untuk bisa juara di musim depan. Mereka memprediksi Manchester City akan kembali juara dan Arsenal tetap berada di peringkat 2. Dengan dibangunnya kepercayaan Mikel Arteta, apakah Arsenal bisa mewujudkan cita-citanya di musim depan?